Bismillahirrahmanirrahim. Ana mau nanya, Ya. Ana pernah dengar kalau kita tuh sebenarnya nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburan. Ya. Itu gimana Ustadz ya? Baik. Begini asasnya Pak, kenapa? Ini bukan ciri kelompok tertentu, bahkan yang disebut dengan Wahabi. Wahabi itu suatu nama yang ada di dalam lisan, tidak ada di dalam kenyataan. Persis seperti hantu, persis muncul tuduhan ini ketika saat pemilihan umum yaitu golput. Gak pernah punya kantor golput itu kan. Ya, gak pernah ketua, ada ketua DPP, DPD-nya. Tapi santer banget. Antum golputnya, loh enggak mas, anak manusia. Loh kan gitu, sama. Jadi tuduhan Wahabi ini seperti golput. Yang dituduh itu gak pernah implisit apalagi eksplisit menjadi bagian. Ya, setiap orang yang melarang sholat di masjid yang ada kuburan, wah Wahabi. Melarang tahlilan, wah Wahabi. Melarang maulid, wah Wahabi. Subhanallah. Yang enggak Wahabi siapa, Mas? Saya tanya, yang enggak Wahabi itu siapa kalau seperti itu? Nanti sholat rajin ke masjid, Wahabi. Itu semua. Intinya siapa yang katanya ketat padahal bukan ketat dalam beragama, dia di dalam beragama disiplin istiqomah dituduh Wahabi. Yang longgar, elastis, kompromistis dan mau sono sini namanya Islam rahmatan lil alamin. Yang dijustis dengan Islam Nusantara, lawan daripada Wahabi. Apa coba bayangkan Islam Nusantara itu sebetulnya? Nah, di sini. Oleh karena itu, saya kembali lagi, dasarnya itu simpel, Pak. Rasulullah SAW bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah mengutuk Yahudi Nasrani karena suka menjadikan kuburan para nabi tempat ibadah. Masjid itu jangan diartikan masjid. Seperti ini enggak. Orang Kristen enggak pernah punya masjid. Yahudi enggak pernah. Maksudnya dijadikan tempat ibadah. Coba logis enggak? Orang Islam hataman Al-Quran sampai bisa hatam 7 kali di kuburan. Di rumah nggak pernah. Coba. Bahkan di antara mereka, Masya Allah, rame semalam suntuk. Ya, duduk bersimpuh dengan khusyuk. Sambil membaca Yasin, tahlil macam. Di kuburan. Wah, bayangin, Pak. Akhirnya kesesatan ini mendapatkan pembenaran di mana di Solo itu ada kuburan Kiai Samudro, yang Kiai Samudro ini ceritanya membawa lari kekasihnya yang tidak lain adalah istri bapaknya yang namanya Ontrowulan, kemudian dibawa ke Gunung Kemukus, di sana lari menyembunyikan diri dari kejaran bapaknya, tiap hari mandi di sendang alias telaga. Anehnya datang ke kuburannya sana sambil mandi atau membasuh muka. Yang perempuan kalau habis basuh muka diyakini awet cantik, umur 40 kelihatan 25. Coba. Yang lebih parah lagi, Pak, dan ini masuk berkali-kali berita bahkan internasional, siapa yang pengen cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan. Dan itu ada 2 di Jawa Tengah kuburannya, yang satunya Kimbala, dan saya pernah di sana. Ya. Saya pernah di sana. Ya, maksudnya ngecek maksudnya. Maksudnya pernah ke sana gitu loh, Pak. Saya membuktikan saya. Itu. Saya membuktikan sendiri. Maksudnya bukan terlibat. Maksudnya saya itu membuktikan melihat. Nah, ceritanya ada wartawan dari Timur Tengah untuk meliput kesyirikan di Indonesia, kita ajak ke sana. Betul, Pak. Jam 9, setengah 10 malam ketika itu, langsung kamera nyala. Masya Allah. Orang pada lompat sono sini karena kamera. Kan? Aneh. Itu. Seperti itu pembenaran. Padahal ini adalah praktek non-muslim. Ditiru, dibenarkan.
Dengan alasan ini kuburan wali, fulan, dan yang lainnya. Sementara Rasulullah sendiri, tidak ada kuburan yang paling mulia di muka bumi ini dibanding kuburan Rasulullah. Rasulullah sendiri mengatakan, la taj'alu qabri wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Tuh, Rasulullah lupa. Nah ini, jadi itu simpel. Bahkan Rasulullah mengatakan, la tusallu ilal kubur. Jangan sholat menghadap kuburan. Ini bukan hadis rawahu Wahabi. Enggak, hadis itu di dalam semua kutubus sittah. Dan kutubus sittah itu bukan milik kelompok tertentu, milik antum kita semua selagi muslim. Tuh gitu loh Pak. Jadi jangan digiring kepada suatu hal yang sempit, akhirnya dituduhkan, sehingga itu amalan kelompok tertentu, saya tidak perlu mengamalkan saya karena bukan kelompok itu. Loh, repot ini Pak. Berat ini.